Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, semester 1, pelajaran yang kelima, yaitu Sholat Kewajibanku. Pada pembahasan hikmah sholat dan praktek sholat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, pada pembahasan yang pertama, hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna. Memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. Hikmah sholat yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Kemudian yang ketujuh adalah hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Itu adalah 10 hikmah sholat yang apabila kita melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan 10 poin hikmah sholat tersebut. Ketika kita sholat, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah. Kemudian ketika kita rajin sholat, apalagi kita sholat tepat waktu, maka kita akan mendapatkan disiplin waktu. Kita akan mendapatkan hidup bersih karena kita sering berwudu, kita sering mensucikan diri. Kemudian hidup juga tertib teratur karena kita juga berlatih untuk menepati waktu, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sholat juga kita bisa menerapkan, bisa mendapatkan sikap rendah hati, hidup damai, hati menjadi tenang dan tentram. Itu semuanya hikmah sholat. Mudah-mudahan kita semuanya, Pak Guru dan anak-anak yang senantiasa belajar sholat dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan manfaat dari sholat tersebut. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pembahasan yang kedua adalah praktek sholat. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang benar? Ya, sholat biasa dilakukan dengan berdiri anak-anak. Berdiri menghadap kiblat. Apabila tidak mampu berdiri karena sakit atau karena sudah tua, boleh dengan duduk atau berbaring. Sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Sholat juga harus dilakukan dengan tertib anak-anak, sesuai gerakan dan bacaannya, sesuai dengan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah kita berdiri tegak menghadap kiblat. Ya, berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian membaca niat sholat. Contoh sholat subuh. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Ya, kita menghadap kiblat, kemudian membaca niat seperti itu. Atau ketika anak-anak sholat dengan cara makmum, berjamaah dengan ayahnya atau berjamaah dengan imam yang di masjid, maka cara membacanya adalah
Usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram, anak-anak. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan sambil membaca takbiratul ihram. Ya, kedua tangannya itu berada di sisi kiri kanan sebelah telinga. Itu seperti gambar yang dicontohkan oleh Pak Guru itu. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Ya, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang di depan itu adalah tangan kanan, anak-anak. Jadi tangan kirinya dulu, kemudian ditutup dengan tangan kanan, ditaruh di antara pusar dan dada. Setelah meletakkan tangan di antara pusar dan dada, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah itu contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi sebelum membaca surah Al-Fatihah, anak-anak membaca doa iftitah sebagai salah satu sunnah dalam sholat. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek, baru dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya, yaitu ruku. Ruku sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca doanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian bangun dari ruku yang dinamakan iktidal. Gerakan yang kelima adalah iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah iktidal, anak-anak melanjutkan gerakan yang keenam, yaitu sujud sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud yang pertama, anak-anak duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan lagi sujud yang kedua, anak-anak. Sujud yang kedua juga sama bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Allahu Akbar. Ya, duduk tasyahud awal seperti itu, anak-anak. Seperti yang ada di gambar itu. Ya, gambar nomor 7 dan 8 itu contoh duduk tasyahud awal. Ketika anak-anak duduk antara dua sujud maupun ketika anak-anak membaca atau duduk tasyahud awal, tahiyat awal, itu duduknya seperti itu. Namanya adalah duduk iftirosh. Ya, perhatikan ya anak-anak ya. Duduknya seperti itu. Kedua kakinya ya diduduki. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ketika anak-anak tasyahud akhir. Coba dilihat itu. Gambar nomor 9. Ketika anak-anak duduk tasyahud akhir, duduknya seperti itu, anak-anak. Ya. Kaki kirinya disilangkan, ya, disilangkan, kemudian ditumpuk dengan kaki kanannya. Pantatnya tidak duduk di kaki tapi langsung menyentuh lantai. Seperti pada gambar itu. Paham ya, anak-anak ya? Jadi itu namanya duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir yang disebut dengan duduk tawarruk, ya.
Ketika anak-anak duduk tasyahud akhir, ya, duduk tahiyat, bacaannya apa? Yaitu membaca tahiyat anak-anak. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollayta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu salam anak-anak. Membaca salam. Gerakannya adalah anak-anak menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Perlu diingat ketika menengok ke kanan dan ke kiri itu yang menengok, yang bergerak adalah kepalanya. Badannya tidak ikut bergerak. Ya, badannya tidak ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke kiri. Paham ya anak-anak ya? Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembahasan tentang hikmah sholat dan praktek sholat. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, silahkan anak-anak belajar dengan rajin, dipahami dengan baik, dan dipraktekkan ketika anak-anak melaksanakan sholat. Gerakan-gerakannya harus benar sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Bacaannya juga harus benar. Bagi anak-anak yang belum hafal, belum lancar, belum bisa menghafalkan, membaca doa-doa yang ada di sholat itu, maka harus rajin belajar, rajin berlatih agar anak-anak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.